Di awal tahun 2022 ini, banyak dari kita yang memiliki resolusi untuk hidup lebih sehat dan memiliki berat badan yang lebih ideal. Untuk merealisasikannya, berbagai jenis diet pun dipertimbangkan. Salah satunya adalah intermittent fasting. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu intermittent fasting? Bagaimana intermittent fasting membantu kita menjadi lebih sehat? Apakah intermittent fasting berbahaya untuk tubuh kita? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie di Chemancer. Hari ini kita akan mengupas tentang intermittent fasting. Intermittent fasting merupakan pola makan di mana seseorang hanya boleh makan pada jam tertentu dan berpuasa pada jam lainnya. Terdapat berbagai jenis metode intermittent fasting. Misalnya metode 16-8, di mana seseorang berpuasa selama 16 jam dan makan hanya dalam rentang waktu 8 jam. Atau metode makan puasa makan, yaitu seseorang berpuasa selama 2 hari setiap minggunya. Atau metode diet 52, yaitu seseorang hanya boleh makan 500-600 kalori selama 2 hari setiap minggunya. Walaupun terdengar sulit, intermittent fasting sebenarnya telah dilakukan nenek moyang kita ketika masih mengandalkan berburu sebagai sumber makanan utama. Ketika tidak mendapatkan hasil buruan apa-apa, nenek moyang kita akan berpuasa pada hari itu. Maka tidak heran tubuh kita dapat bertahan walaupun kita tidak makan selama beberapa hari. Untuk mengerti cara kerja intermittent fasting, kita perlu memahami bagaimana tubuh kita mencerna makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi dicerna oleh enzim di dalam saluran pencernaan menjadi molekul-molekul kecil yang pada akhirnya akan masuk ke saluran darah kita. Karbohidrat dapat dengan mudah dicerna menjadi gula yang dapat digunakan sebagai energi bagi sel tubuh kita. Jika gula yang dikonsumsi tidak digunakan semuanya, sisanya akan disimpan dalam sel lemak. Untuk membawa gula tersebut ke dalam sel lemak, dibutuhkan insulin, hormon yang diproduksi di dalam pankreas. Ketika berpuasa, jumlah insulin akan menurun, dan sel lemak akan melepas gula yang tersimpan untuk digunakan sebagai energi. Nah, intermittent fasting bertujuan untuk menurunkan jumlah insulin sehingga jumlahnya cukup rendah dalam jangka waktu yang lama, sehingga tubuh kita membakar lemak. Oleh karena itu, intermittent fasting sering digunakan sebagai salah satu metode untuk penurunan berat badan. Walaupun demikian, manfaat dari intermittent fasting tidak hanya berhenti sampai di situ. Intermittent fasting juga memberikan berbagai manfaat kesehatan. Meningkatkan jumlah hormon pertumbuhan manusia secara signifikan, yang membantu penurunan berat badan dan peningkatan massa otot. Mengurangi resistensi insulin, yaitu keadaan di mana sel di dalam tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Menginisiasi perbaikan sel. Mengurangi resiko penyakit jantung dengan menurunkan jumlah kolesterol LDL atau kolesterol jahat, jumlah trigliserida, dan gula darah. Mencegah kanker. Meningkatkan pertumbuhan sel saraf dalam otak, memperpanjang umur. Walaupun memiliki banyak manfaat, intermittent fasting tidak cocok untuk dilakukan semua orang. Misalnya, orang dengan berat badan yang kurang atau orang dengan histori gangguan makan. Selain itu, orang dengan penyakit diabetes, dengan tekanan darah rendah, atau wanita yang sedang mencoba hamil, sedang mengandung, atau sedang menyusui, harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mencoba intermittent fasting. Sebagai penutup, benar bahwa intermittent fasting menawarkan berbagai manfaat, terutama untuk penurunan berat badan dan hidup yang lebih sehat. Tapi lebih daripada itu, penting untuk memperhatikan nutrisi apa saja yang kita biarkan masuk ke dalam tubuh kita. Intermittent fasting akan menjadi sangat efektif jika dilakukan dengan makanan yang bernutrisi seimbang. Jika kalian suka dengan video ini, mungkin kalian juga akan tertarik dengan video tentang keto diet atau pembahasan tentang hubungan lemak dengan penyakit jantung.